Sahabat misi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam Natal. Pada hari ini kami mau menyampaikan satu hal tentang bagaimana hari-hari akhir ini banyak gejolak di bangsa kita. Ada masalah teroris, ada masalah dengan FPI, ada korban. Lantas media massa begitu merespon dengan ramenya, gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Mereka memberikan beberapa tanggapan tentang peristiwa demi peristiwa tersebut. Dan pada pagi hari ini saya hanya mau sampaikan begini. Dunia ini akan semakin gelap. Sekali lagi, dunia ini akan semakin gelap. Tanda kutip. Pada saat kebenaran tidak menjangkau kegelapan itu. Terang itu datang. Di bulan Natal ini judulnya adalah terang itu datang. Terang itu adalah Kristus itu sendiri. Di dalam bulan kelahiran Yesus, terang itu harus berfungsi sebagaimana adanya. Dulu Yesus datang dia sebagai terang dunia. Akan tetapi Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Siapa itu? Anda dan saya. Melalui hidup Anda, dunia ini harus diterangi. Dan terang itu harus menang atas kegelapan. Gelap harus sirna oleh karena terang itu. Lah bagaimana jika terang yang ada di dalam hidup kita belum menjadi terang? Terang kita masih redup. Sehingga masih ada istilah warna yang terang tidak, gelap tidak. Masih muram. Masih belum menunjukkan terang itu sepenuhnya. Jika yang terjadi seperti itu, bagaimana? Dunia ini akan kita terangi. Dan dunia ini akan semakin gelap, menuju kepada kegelapan yang sangat-sangat kelam. Nah kalau kita masih kelam, bagaimana kita akan bisa menerangi mereka? Dimulai dari perkataan. Bicara terang di depan, terang di belakang. Terang-terangan, apa adanya. Kita sebagai orang percaya adalah sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, bukan. Hamba Tuhan itu bukan hanya untuk julukan pemimpin dalam kerohanian. Bukan. Hamba Tuhan itu adalah Anda. Pada saat Anda mengaku sebagai Yesus sebagai Tuhan, Anda adalah sebagai hamba Tuhan. Nah, sesudah Anda meyakini Anda adalah sebagai hamba Tuhan, kita harus bisa mengerjakan status itu dengan benar. Terang itu harus demikian menerangi, seperti pada saat dunia dulu isinya hanya gelap. Di dalam kitab Kejadian, lantas Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, jadilah terang. Dan pada saat itu terang itu jadi. Dan gelap itu hilang. Nah untuk itu, Anda orangnya. Kita jangan memprediksi orang luar dulu, tapi kita prediksi hidup kita sesuai dengan Injil Tuhan tentunya. Jangan menghakimi orang lain. Akan tetapi kita masing-masing memprioritaskan Tuhan di dalam hidup. Nanti Anda akan melihat, saya ini sebenarnya siapa? Yang tahu Anda. Pada saat terang itu ada di dalam Anda sebenarnya. Dengan demikian, setiap kehidupan kita tidak bisa mengelak lagi. Terang itu harus menguasai kita, baru
Sesudah terang itu menguasai kita, kita menjadi terang. Menjadi terang. Makanya dikatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-16, biarlah terangmu bercahaya di depan orang, dan orang melihat perbuatanmu yang baik. Sehingga terang itu diwarnai dengan perbuatan baik. Perbuatan baik apa? Perbuatan baik yang dirasakan oleh orang lain tentunya. Bukan hanya perbuatan baik untuk diri sendiri, bukan. Tapi perbuatan baik yang dirasakan oleh orang lain. Ya, begitu. Jadi dikatakan biarlah terangmu itu bercahaya di depan orang dan mereka melihat perbuatanmu yang baik, maka mereka nanti akan memuliakan Bapakku yang di surga. Itu bunyi ayat itu sedemikian rupa. Sehingga kalau pelayanan, pekerjaan, misi, penginjilan itu dilakukan melalui hidup setiap pribadi, maka saya yakin, saya sangat yakin, hakul yakin, seyakin-yakinnya. Kalau di dalam bahasa Arab dikatakan habrur minanas, habrur minullah. Artinya kalau kita tidak bisa baik kepada orang, bagaimana kita bisa baik kepada Allah yang tidak kelihatan? Bagaimana kita bisa mengatakan setia kepada Allah, kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau dengan sesama kita tidak baik. Sehingga dengan demikian harus imbang. Makanya terjadi salib itu. Salib itu bukan yang katanya di belakang salib ada jin, di belakang salib ada setan, karena di salib itu mengingatkan perang salib. Bukan itu. Salib itu menggambarkan hukum Allah kepada manusia, manusia kepada Allah. Bagaimana Allah mencari manusia di bulan Natal ini melalui firman-Nya menjadi manusia. Lantas manusia mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia melalui firman yang sudah jadi manusia. Manusia harus mengasihi Allah. Lantas manusia harus mengasihi sesamanya. Jadi salib itu ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kalau horizontalnya tidak dipertanyakan, vertikalnya. Orang bukan hanya dilihat dari orang rajin berdoa, hanya orang rajin ke gereja, orang beribadah, orang sembahyang, bukan. Tapi setiap pribadi seseorang akan dilihat kepribadiannya melalui itu salib itu. Salib itu kepribadian kita, kepribadian orang percaya. Jangan sampai Anda pakai kalung salib, Anda pakai anting salib, di rumah Anda ada salib, tetapi hidupmu menentang salib itu. Kalau seorang istri tidak tunduk dengan suami, seorang suami tidak mengasihi istri, bagaimana dia hidup dengan salib Tuhan? Nah, coba kita renungkan bersama-sama. Itu yang mudah dalam rumah tangga. Kalau seorang anak tidak hormati orang tua, bagaimana orang tua tidak mengasihi anak-anaknya, bagaimana di rumah tangga itu ada salib? Apa gunanya? Nggak ada gunanya apa-apa. Itu bukan hanya identitas menunjukkan ada orang Kristen, bukan. Tapi salib itu hukum. Sudahkah Anda mengasihi Tuhan? Sudahkah kita mengasihi sesama? Itu sebenarnya isinya. Nah, dengan demikian di bulan Natal ini kita tetap diberi kekuatan untuk memberitakan terang yang sesungguhnya, terang yang sebenarnya dalam hidup saya dan Anda. Dan di kesempatan ini saya akan berdoa untuk kita semua. Supaya apa? Setiap orang ditentukan. Untuk apa? Ditentukan Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia yang semakin gelap ini. Oke? Yang sakit Tuhan sembuhkan, itu pasti. Walaupun kesembuhan itu tidak harus. Karena terserah Tuhan, ada hukum terserah Tuhan. Tetapi untuk kesembuhan dalam nama Yesus, itu pasti. Karena saya sudah beritakan, saya sudah sampaikan.
Kenapa dalam nama Yesus segala sakit penyakit disembuhkan? Karena Yesus itu adalah nama Allah itu. Sumber kesembuhan itu. Sumber kebaikan itu. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bagi kami semua, setiap pribadi yang mendengar, yang melihat video ini, Tuhan jamah, Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan campur tangan. Tetapi dengan campur tangan Tuhan, bukan hanya membuat kami bermegah, tapi biarlah kami boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh. Kami boleh menjadi terang bagi dunia, dan boleh mengasihi sesama kami. Dan kiranya melalui tindakan kami menjadi mau dan rela menjadi terang dunia, maka dunia yang semakin gelap ini akan diterangi dengan terang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, supaya menjadi kesaksian, melalui kesaksiannya jadi terang lagi dan banyak orang akan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Dan melalui terang itu juga, maka kami akan menjadi pemenang, menang atas kehidupan dunia yang membuat kami masuk ke dalam kegelapan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami semuanya. Kami boleh membawa jiwa datang kepada Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan junjungan kami yang ilahi. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.